NIM 24103100039. Saya dari jurusan PBSI 2024A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fonologi. Langsung saja ke materinya. Pengertian fonologi. Fonologi berasal dari dua kata, yakni fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, fonologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Dan fonologi dibagi menjadi dua cabang, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik itu sendiri cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Sedangkan fonemik cabang fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan mempertimbangkan makna. Dan yang lebih jelasnya, fonetik merupakan kajian mengenai bunyi bahasa dengan menekankan pada cara bahasa yang dihasilkan, bagaimana bahasa dialirkan dan bagaimana bahasa diterima dan dipahami oleh pendengarnya. Nah, fonetik juga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama artikulatoris, yang kedua akustik, dan yang ketiga auditoris. Artikulatoris yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan akustik, bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, dan timbrenya. Sedangkan auditoris, mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara bergetar. Nah, selanjutnya ada fonemik. Fonemik adalah kajian tentang perbedaan bunyi yang dapat membedakan makna atau tidak. Fonem merupakan abstraksi dari satu atau beberapa fon berupa huruf vokal, huruf hidup, huruf konsonan, atau huruf mati. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang alat ucap manusia. Alat ucap adalah bagian tubuh yang digunakan untuk menghasilkan dan membedakan bunyi bahasa. Alat-alat ucap manusia meliputi bibir, gigi, lidah, rahang, dan pangkal tenggorokan. Alat ucap dibagi menjadi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator pasif yaitu alat ucap yang tidak bergerak saat menghasilkan bunyi. Artikulator pasif terdiri dari bibir atas, gigi atas, gusi, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Sedangkan artikulator aktif yaitu alat ucap yang bergerak secara aktif untuk membentuk hambatan aliran udara. Contoh artikulator aktif adalah bibir bawah dan lidah. Ada 25 alat ucap manusia. Di sini saya akan menyebutkan satu-satu beserta fungsinya. Yang pertama, paru-paru berfungsi sebagai jalan masuk udara dan makanan serta ruang getar untuk menghasilkan suara. Kedua, batang tenggorokan berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Tiga, pangkal tenggorokan berfungsi untuk membangun suara vokal dan konsonan. 4, pita suara berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan bunyi. 5, krikoid berfungsi untuk mengubah sudut krikoid. 6, tiroid berfungsi untuk memproduksi serta mensekresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh. 7, aritenoid berfungsi untuk membantu membuka dan menutup pita suara untuk produksi suara. 8, dinding rongga tenggorokan berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. 9, epiglotis berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup untuk pita suara dan memegang pita suara untuk mengembangkan dan produksi suara. 10, akar lidah berfungsi untuk menelan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. 11, pangkal lidah berfungsi membantu menelan makanan dan mengarahkan ke kerongkongan. 12, tengah lidah berfungsi untuk membantu dalam produksi bunyi sentral dan vokal. 13, daun lidah berfungsi membantu pengecapan dan pengucapan kata. 14, ujung lidah berfungsi membantu dalam pengecapan, mengunyah, dan berbicara. Selanjutnya nomor 14 yaitu ujung lidah berfungsi membantu dalam pengecapan, mengunyah, dan berbicara. Yang ke-15 anak tegak berfungsi memerangi infeksi juga memberi pelumas pada tenggorokan saat berbicara. 16, langit-langit lunak berfungsi sebagai pembentukan bahasa. 17, langit-langit keras berfungsi untuk membentuk bunyi-bunyi bahasa. 18, alveolar berfungsi untuk menahan gigi pada tempatnya dan mendukung struktur gigi. 19, gigi atas berfungsi mengunyah dan memotong makanan. 20, gigi bawah
berfungsi mengunyah dan memotong makanan dan menghasilkan bunyi labiodental. 21. Bibir atas, berfungsi dalam pembentukan bunyi bahasa bibir atau bisa menjadi artikulator pasif, bunyi yang dihasilkan dengan udara tanpa hambatan. 22. Bibir bawah, fungsinya bibir bawah yaitu bisa juga menjadi artikulator pasif dan bunyi yang dihasilkan adalah huruf P, B, dan M. Selanjutnya nomor 23 yaitu mulut. Fungsinya memulai proses pencernaan dan berfungsi sebagai jalur masuk udara ke sistem pernafasan. 24. Rongga mulut, berfungsi dan membentukkan bunyi vokal. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. Yang terakhir yaitu rongga hidung, berfungsi sebagai saluran aliran udara menuju tenggorokan. Nah, materi selanjutnya ada vokal. Vokal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama posisi bibir, yang kedua tinggi rendahnya lidah, dan yang ketiga maju mundurnya lidah. Selanjutnya ada konsonan. Berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya, konsonan dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama konsonan bilabial, kedua konsonan labiodental, ketiga konsonan apikointerdental, 4 konsonan apikoalveolar, 5 konsonan palatal, 6 konsonan velar, ke-7 hamzah, dan yang terakhir yaitu laringal. Selanjutnya intonasi. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian-bagiannya. Intonasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tekanan, kedua nada, ketiga durasi, keempat perhentian. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus unara. Arus ujaran yang lebih keras atau lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran. Yang kedua, nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Nada dibagi menjadi 2, yaitu nada yang distintif dan non-distintif. Nada dalam bidang kata tidak diakui sebagai fonem, yaitu bahwa tidak ada nada yang bersifat distintif dan itu sebaliknya. Yang kedua, nada dalam kalimat adalah tinggi rendahnya pengucapan kata-kata dalam kalimat. Nada juga bisa diartikan sebagai sikap atau maksud penulis yang disampaikan melalui kata-kata dalam kalimat. Yang ketiga yaitu durasi. Durasi adalah kata yang menunjukkan lamanya waktu terjadinya suatu peristiwa atau tindakan. Kata durasi dapat digunakan dalam kalimat untuk menjelaskan kesinambungan atau pengulangan suatu peristiwa. Dan yang terakhir yaitu perhentian. Perhentian adalah intonasi final yang menunjukkan bahwa suatu tutur telah mencapai kebulatan atau belum. Perhentian dalam kalimat dapat berupa perhentian awal dan perhentian akhir. Dan materi selanjutnya atau materi akhir yaitu perubahan fonem. Perubahan fonem adalah perubahan bunyi atau fonem pada suatu kata. Perubahan ini bisa terjadi untuk berbagai tujuan, agar kata terdengar lebih jelas atau untuk tujuan tertentu. Beberapa contoh perubahan fonem adalah yang pertama asimilasi, yaitu perubahan bunyi di mana beberapa fonem berubah menjadi lebih mirip dengan bunyi-bunyi lain di dekatnya. Yang kedua, penambahan fonem, yaitu penambahan fonem pada suatu morfem karena pertemuan dengan morfem lain. Yang ketiga, perubahan fonem pada kosakata serapan bahasa. Misalnya perubahan fonem kosakata serapan bahasa Sanskerta dalam bahasa Bali. Dan selanjutnya ada beberapa jenis perubahan fonem lainnya yaitu metasesis, modifikasi, vokal, netralisasi, zeroisasi, diftongisasi, dan monoftongisasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.